Interactive, elusive, 100 FM. Suara Surabaya. Ya, selamat malam kawan saya Gustiawan kembali di program Kelana Kota Surabaya. Kalau hari Rabu, ini saya akan ajak Anda ke program mingguan kita, yang mana di sini menghadirkan sosok muda tapi luar biasa. Bukan yang muda tapi biasa-biasa saja, tapi yang ini muda tapi luar biasa. Nah, nanti Anda juga bisa interaksi langsung lewat telepon, ngobrol langsung dengan tamu saya di 560-nya 5 kali, juga lewat SMS di 0855 30 100 55. Saya Gustiawan bersama dengan Aini, ada Wismanti dan juga Emma. Mungkin ada data di Gatekeeper yang mau disampaikan, dibongkar? Oke, kalau masih belum ada, langsung saja ajak Anda ketemu dengan tamu saya di program muda tapi luar biasa. Suara Surabaya. Muda tapi luar biasa. Ya, selamat malam kawan. Jadi setiap orang itu boleh memiliki permulaan hidup yang berbeda, tapi sukses itu haruslah menjadi sebuah tujuan akhir. Quote ini tertulis jelas di website milik seorang motivator muda yang ada di depan saya, namanya Eric Joshua, seorang motivator Indonesia yang mendapat 2 rekor muri. Satu motivator termuda yang telah berkarya di 4 negara, yang kedua adalah founder Boom Class, benar ya? Boom Class, kelas online berbayar pertama dengan murid di 6 negara. Langsung saja kita ngobrol dengan Mas Erik. Halo Mas Erik, apa kabar? Apa kabar Mas Eko? Semangat ya? Iya, selalu semangat. Selamat malam warga Surabaya. Ya. Jadi saya ini malah yang kurang semangat. Kayaknya lu letoy. Dari pagi dihajar mantul kanan kiri soalnya. Oke, Mas Erik ini. Malam hari ini sudah ada di program Muda Tapi Luar Biasa. Hari ini pengen seri-seri juga. Nah, Anda yang ada di rumah bisa ngobrol dengan Mas Erik, seorang motivator termuda di Indonesia. Oke, sibuk apa sekarang? Sekarang ini lagi sibuk untuk penerimaan murid baru yang kelas online angkatan keempat. Jadi kita lagi promo. Terus kemudian juga ya kalau biasanya training itu di bulan Desember ini agak relax itu. Jadi hanya rekrutmen aja untuk kelas baru bulan Januari. Anda sudah pernah meraih apa saja sih? Jadi kalau dari sisi pencapaian ada beberapa pencapaian yang saya syukuri. Jadi ada juara, saya pernah waktu SMA juara simulasi bisnis nasional yang diadakan oleh Prestasi Junior Indonesia. Terus kemudian itu juara 2, kemudian saya juga mewakili Indonesia di ajang kompetisi yang sama tapi levelnya internasional gitu, tapi gagal di semifinal. Jadi kalah waktu itu sama Inggris dan China. Terus kemudian Di negara mana waktu itu? Jadi online, jadi online. betul. Jadi kita bertindak seperti seorang manajer menentukan 5 keputusan usaha. Nah, terus kemudian waktu lulus juga meraih penghargaan cum laude, sekaligus juga wisudawan terbaik untuk kategori Community Impact, Best Community Impact 2010. Jadi dari Universitas Ciputra, terus kemudian juga baru ini 2015 saya meraih rekor muri untuk motivator termuda yang berkarya di 4 negara. Tahun berapa? Tahun 2015. Terus kemudian 2016 ini saya memperoleh apa yang saya kerjakan untuk teman-teman TKI, itu memperoleh kelas penghargaan dari muri, jadi kelas online berbayar pertama dengan murid di 6 negara. Sebentar, apa hubungannya dengan TKI? Nah gini Mas Eko, jadi saya ini bergerak di bidang motivator, khususnya di bidang kewirausahaan. Jadi spesialisasi saya adalah di bidang entrepreneurship. Nah sejak tahun 2011, ketika saya lulus dari Universitas Ciputra, saya diminta untuk membantu teman-teman Ciputra, ya khususnya ada yayasan UCEC, Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, itu untuk memberikan pelatihan kepada para TKI. Waktu itu di Kuala Lumpur dan di Hong Kong. Nah, jadi tahun 2011 saya sudah mulai kepada teman-teman TKI. Teman-teman TKI kita itu kasihan, Mas Eko. Jadi jadi gini, mereka itu yang berada di luar negeri itu, khususnya yang di Hong Kong ya, itu 99% itu wanita. Dan kasihan sekali mereka tuh tinggal di luar negeri itu dalam jangka waktu yang cukup lama, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah jadi ya sebagai sebuah keluarga tentunya kan kalau istri tinggal di luar negeri, suaminya ini kan juga kasihan, tidak terawat gitu Mas Eko. Suami dan anak-anaknya tidak terawat. Jadi saya pernah tanya gini, Mbak kenapa kok sejak kapan tinggal di Hong Kong, itu kerja di Hong Kong? Jadi mereka bilang mereka itu setelah melahirkan anak
Nah, terus kemudian 3-4 bulan kan kebutuhan dia itu semakin meningkat. Nah, itu tidak punya penghasilan, akhirnya istri memutuskan pergi kerja di luar negeri. Nah, kontrak mereka itu 2 tahun sekali baru boleh pulang, Mas. Jadi 2 tahun sekali baru mereka boleh pulang. Nah, sedangkan suami ya kalau ditinggal istri gitu kan masih muda gitu kan, nah dikirimin uang oleh istri. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ya kadang ya suami fenomenanya mungkin bisa ada yang seperti itu ya. Oke, jadi artinya berangkat dari fenomena seperti itu Anda punya ketertarikan atau keprihatinan untuk menolong para TKI. Apa sebenarnya misi Anda? Sebenarnya begini, waktu saya sejak masih muda itu saya dulu itu kan namanya anak sekolah ya, ngejar namanya peringkat. Nah, sudah mencapai peringkat 1 beberapa kali, terus kemudian saya merasa apakah ini yang saya cari salam untuk hidup gitu kan. Nah, terus kemudian saya mulai berpikir lagi, saya bekerja. Nah, berbisnis, kemudian saya berbisnis sudah, tapi juga tidak menemukan sesuatu hal yang membuat saya itu merasa nyaman gitu ya, sesuatu yang merasa saya itu berarti gitu. Kalau manusia hidup cuma hanya untuk lahir kemudian membesar punya keluarga terus kemudian mati, itu kan tidak terlalu berdampak gitu. Jadi akhirnya saya berpikir apa ya sebenarnya saya itu hidup gitu ya. Jadi akhirnya saya mulai mencari penggalian diri. Nah, akhirnya ketemulah waktu saya menginspirasi teman-teman TKI, menginspirasi orang-orang, itu membuat saya punya energi yang beda gitu. Jadi membuat hidup saya itu jadi wah, ini sesuatu hal yang beda. Karena ketika mereka terinspirasi, kemudian mereka berubah, mereka mengalami perubahan hidup, mereka memberikan testimoni ke saya, itu membuat saya wah, ini yang saya cari ini. Sesuatu yang tidak bisa kita nilai dengan uangnya gitu. Nah, itu yang saya cari seperti itu. Oke, jadi artinya Anda ingin bermanfaat. Iya, banyak gitu ya. Tapi kenapa TKI? Ya, jadi semua itu kan gini, kita bermula dari, saya percaya tidak ada kebetulan, Mas Eko. Jadi semua itu adalah berdasarkan plan dari pencipta kita gitu kan. Jadi seperti saya ketemu Anda. Iya. tidak ada yang namanya kebetulan gitu. Saya percaya ada sebuah takdir betul. Nah, ketika saya melihat teman-teman TKI, saya berinteraksi dengan teman-teman TKI waktu saya bekerja di Ciputra, membantu Ciputra, terus kemudian saya melihat ini contoh, Mas Eko ya. Mereka punya sebuah contoh kasus. Mereka itu pendapatannya tinggi, Mas Eko. Jadi contohkanlah yang di Hong Kong itu pendapatannya 4.110 Hong Kong dolar. 7 jutaan. Nah, sekitar 7 jutaan. Nah, dengan pendapatan yang sebesar itu, sebenarnya mereka itu kan makan ikut majikan, tinggal ikut majikan. Sebenarnya uangnya cukup besar. Nah, mereka yang tidak dilakukan adalah bagaimana mereka mengelola uang itu. Mereka transfer ke Indonesia, di Indonesia juga merasa dapat uang hibah itu ya. Jadi kan merasa wah ini uang ini pakai. Jadi tidak pernah ada yang namanya uang sisa gitu kan. Malah akhirnya terpaut utang-utang. Nah, itu satu fenomena. Betul. Fenomena yang kedua adalah bagaimana mereka itu hidupnya menjadi ngawur. Jadi mulai berani ada kalau teman-teman yang di Hong Kong itu kan kasihan juga ya, 99% adalah wanita. Jadi kalau kita lihat berita di koran, berita di mana ada TKI yang dibunuh oleh teman-teman orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan atau orang mana gitu ya, negara mana gitu, itu sebuah fenomena karena mereka ya itulah tadi ya, memenuhi kebutuhan biologis itu ya, jadi dengan orang-orang itu. Jadi itu adalah sebuah fenomena, itu kasihan. Yang ketiga adalah bagaimana mereka itu seringkali menjadi sasaran penipuan. Kasihan sekali. Contoh kemarin itu ada beberapa kan sekarang ada perusahaan investasi bodong, tidak pakai kerja, taruh uang sekian, terus nanti dalam waktu sekian bulan akan mendapatkan keuntungan sekian persen gitu. Nah, seperti itu. Itu kadang sampai tertipu 35 juta, 100 juta, seperti itu true story. Jadi mereka cerita, Pak, saya ini ketipu ini Pak, waduh sayang sekali Pak ya. Iya Pak, saya ini nggak ada yang ngajarin, saya ini nggak ada yang dampingi, nggak ada yang ngerti ya. Nah, dari istilahnya keprihatinan itulah Anda berangkat untuk mengajari mereka. Iya. Apa yang sampai ajarkan? Jadi yang saya ajarkan adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha dengan benar. Jadi saya tidak ngajarin bagaimana mereka bermain di bidang network marketing gitu ya, MLM atau apa gitu. Saya ngajarinnya bagaimana mereka menjadi seorang pengusaha yang benar, yang real ini lah. Ya, melihat peluang-peluangnya, apa yang mereka kerjakan. Karena sebenarnya artinya itu apa? Apakah bisa mungkin ketika mereka ada di katakanlah di Hong Kong gitu kan, terus ilmu yang Anda ajarkan itu diaplikasikan di Hong Kong? Bisa ya? Nggak harus di Indonesia. Harus di Indonesia kan, karena sekarang kita mengenal ada online shop gitu ya. Jadi mereka bisa memasarkan kepada teman-temannya di Facebook, kepada teman-temannya di Instagram. Nah, gitu. Ya, jadi model-model kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, ya, oke. Anda yang masih di program Muda Tapi Luar Biasa, malam hari ini tamu saya adalah Mas Erik Joshua. Ini seorang motivator termuda Indonesia. Jadi Mas Erik ini
mendapatkan 2 rekor muri ya. Satu motivator termuda yang telah berkarya di 4 negara. Yang kedua adalah founder Boom Class atau kelas online berbayar pertama dengan murid di 6 negara. Jadi tadi yang diajari itu luar biasa. Prihatin dengan kondisi TKI, akhirnya jadi target ya untuk diberdayakan gitu supaya mereka ini berdaya. Nah, Anda bisa gabung, mumpung Mas Erik juga ada di Suara Surabaya, 560-nya 5 kali, SMS di 0855300155. Mas Erik, bagaimana sebenarnya awal karir Anda nih sebagai motivator? Jadi sebenarnya kan saya waktu itu lulus dari Ciputra, saya diminta jadi dosen. Nah, kemudian setelah jadi dosen itu saya mengembangkan talent saya sebagai public speaking gitu kan, karena ngajar sekaligus saya berbicara itu. Kemudian akhirnya saya saya mencoba untuk menjual diri gitu, dalam tanda petik gitu kan, mempromosikan diri sendiri di bidang entrepreneurship gitu. Kemudian saya mulai dari Kaskus sebenarnya. Jadi saya adalah Kaskuser tahun 2009, 1 Januari itu saya adalah Kaskuser. Nah, saya promosikannya lewat di Kaskus, terus kemudian dari situ mulai berkembang, banyak ada orang memanggil. Nah, kemudian tahun 2015 ketika saya memutuskan untuk berhenti total dari Universitas Ciputra sebagai dosen tetap, nah di situ saya mulai full terjun di bidang training seperti itu. Ya, di tahun 2015. Tahun 2015 Anda mulai terjun full jadi seorang motivator. Iya, betul. Di 4 negara ini menarik ya. Oke, kita akan ngobrol lanjut dengan Mas Erik Joshua, seorang motivator termuda Indonesia. Tapi sebelumnya, kita geser kembali ke catatan ringkas. Gabung di program Muda Tapi Luar Biasa. Sekarang kita kembali lagi ngobrol dengan Mas Erik. Oke, Mas Erik. Iya, mungkin bisa digambarkan sebenarnya waktu kecil Anda itu cita-citanya jadi apa? Sampai Anda menjadi seorang yang sedemikian luar biasa. Umur 28 tahun tapi banyak prestasi yang sudah diciptakan. Jadi awalnya saya itu sebenarnya waktu masih kecil itu saya itu bercita-cita sebagai seorang pendeta. Jadi itu karena saya belakang Kristiani jadi pendeta. Terus kemudian setelah saya beranjak mulai SMP, saya berpikir kayaknya insinyur atau hukum ini prospeknya cerah untuk masa depan. Karena pasti banyak rumah-rumah semakin kuno, rombak, ganti, renovasi gitu kan. Insinyur dan hukum kelihatannya semakin cerah. Ternyata sejak SMP Anda sudah visioner ya, artinya futuristik pikirannya ke depan terus itu ya. Iya, kebetulan itu dapat talentnya di situ kan. Talentanya di situ. Terus kemudian saya melihat ternyata pencipta Tuhan berkehendak lain gitu ya. Kemudian orang tua saya waktu SMP itu mengalami bangkrut. Bangkrut sehingga apa yang saya planningkan itu tidak bisa berjalan sesuai. Nah, akhirnya SMA waktu saya mau lulus itu saya bingung. Ini kuliah jurusan apa? Orang tua saya, mama saya udah bilang, kamu nggak usah kuliah aja, udah langsung bangkrut. Kenapa waktu itu kalau boleh tahu? Jadi gini, waktu tahun 2001 itu kan barang-barang China itu kan masuk dengan deras itu ya. Barang belum laku harga bisa turun. Jadi misalkan katakanlah DVD harga 400 baru ambil, belum laku seminggu kemudian bisa turun jadi 350. Belum laku lagi sebulan bisa turun lagi sekian. Turun terus itu. Iya. Terus kemudian juga sempat salah ambil posisi. Jadi karena orang tua saya itu kan jadi pengusaha itu kan dadakan, dulu kan karyawan. Nah, ketika itu kemudian jadi pengusaha dadakan, jadi tidak punya basic sebagai pengusaha. Artinya learning by doing gitu ya. Iya, jadi waktu itu buka usaha aja di Pasar Blora. Toko yang pertama itu standnya di depan, di dekat gerbang masuk gitu. Nah, terus kemudian ayah saya itu merasa karena sudah cukup lama 8 tahun buka di sana ya, jadi sudah punya banyak pelanggan. Nah, ketika itu kebetulan si pemilik stand itu tidak mengizinkan untuk diperpanjang. Nah, jadi akhirnya beralih ke belakang, merasa belakang lebih murah, lahan lebih besar, tempat display lebih banyak, jadi akhirnya pindah ke belakang dengan harga lebih murah. Nah, akhirnya disitulah salah satu poin yang membuat jadi jatuh gitu. Nah, jadi tidak ada yang ngajarin gitu kan, jadi learning by doing berangkat. Oke. Nah, jadi mulai di situ Anda tadi mulai bergerak ya? Ya, jadi saya dari TK itu sudah bantuin orang tua saya waktu punya usaha pertama itu adalah toko jam tangan. Nah, namanya orang tua baru bikin usaha itu kan pastinya tentu tidak mungkin menggunakan pegawai ya, jadi masih semua dikerjakan sendiri. Ya, jadi dari pendeta terus kemana tadi? Jadi akhirnya mau jadi hukum. Nah, kemudian akhirnya waktu SMA bingung, mau kuliah ini nggak ada biaya gitu kan. Sempat masuk ke sebuah salah mengambil formulir ya, beli formulir di sebuah universitas di Surabaya, jurusan hukum, mengajukan beasiswa. Dia bilang, universitas bilang gini, nah kita akan kasih kamu beasiswa, tapi tolong dibayar dulu. Jadi setelah beasiswanya disetujui, baru dananya akan dikembalikan. Nah, pertanyaan saya kan bingung lah, kita itu ngajukan beasiswa karena nggak ada biaya di awal gitu kan. Jadi kalau kita minta dikembalikan kan
berarti kita ada dana gitu. Terus jadi akhirnya nggak bisa. Sampai akhirnya saya masuk ke Ciputra. Udahlah saya pikir jurusan apapun, yang penting saya punya titel S1. Akhirnya saya masuklah ke jurusan perhotelan dan pariwisata. Nah, di situ saya di Ciputra belajar entrepreneurship. Dari situ saya mengembangkan entrepreneurship saya seperti itu. Perhotelan dan pariwisata. Iya. Dari sisi apanya? F&B-nya? Saya lebih banyak ke arah MICE, jadi event. Oh, event. Okay. Jadi karena kebetulan saya waktu usia 17 tahun, SMA itu kan teman-teman saya banyak yang susah hotel. Saya melihat, wah ini sebenarnya sama dengan yang saya kerjakan di OSIS itu. Saya itu latar belakang OSIS. Saya lihat, wah ini sama dengan latar belakang apa yang saya kerjakan di OSIS. Nah, saya lihat ini gampang. Kita bikin IO, tapi saya nggak punya modal. Nah, jadi saya bagaimana rekrut karyawan? Saya bilang ke teman-teman saya lihat, saya lihat buat sebuah daftar apa yang menjadi kebutuhan saya. Oh, teman saya butuh misalkan orang di bidang soundman, orang bidang lighting, orang bidang ngatur tarian dan lain sebagainya. Saya catat. Kemudian saya lihat siapa teman-teman saya berpotensi mengisi ini. Saya tawarin. Mau nggak kamu kita bikin IO? Kita sama-sama jadi founder, kita sama-sama jadi pemilik. Saya nggak gaji kamu, nanti keuntungan kita bagi sama rata. Wah, tertarik, banyak ikut. Nah, kemudian tahun 2005, April 2005 kita bikin IO. Tanggal 2 itu kita meresmikan di Tunjungan Plaza karena nggak punya kantor, nggak pakai modal itu ya. Jadi kita di food court itu TP3 kita meeting, akhirnya kita buat IO, dapat job Matahari Department Store. Waktu itu kita bikin lomba break dance sejatim. Nah, dari situ keuntungan kita pakai buat untuk bikin kartu nama, bikin brosur mulai gitu. Jadi Masih jalan sekarang? Waktu saya lulus SMA, teman-teman saya SMA itu kebanyakan pindah ke luar negeri. Jadi akhirnya kita vakum karena SDM-nya hilang. Iya, betul. Beralih yang bisnis yang lain. Ya, saya juga pernah membaca Anda disebutnya juragan terasi. Apa hubungan Anda dengan terasi? Jadi begini, menarik ini. Tahun 2008, Orang ganteng bukan terasi. Tahun 2008 teman saya tuh bilang gini, Rick, mau nggak kamu bantu saya jualan terasi. Ini nenek saya, mak saya ya, bilangnya kan Chinese ya. Jadi mak saya ini punya usaha terasi sejak tahun 1920. Nah, tahun 2008 ini sebenarnya sudah ekspor ke Hong Kong karena krisis global, tradernya bangkrut. Akhirnya terasi itu harus dikembalikan lagi ke Surabaya. Nah, terasi itu 400 kilo dan punya masa expired. Mau kita harus jual cepat. Saya waktu itu bilang ke teman saya, itu namanya Edwin ya, jadi saya bilang, Edwin, aku ini mau kuliah di Ciputra memang jurusan perhotelan tapi nggak pernah punya cita-cita jualan terasi. Tahun 2008 akhir Desember saya ada masalah remaja gitu ya, masalah percintaan itu ada masalah, kemudian saya akhirnya ya namanya anak muda itu kan kalau biasanya kan galau itu kan ya kan motivator bisa galau. Tahun 2008 masih mahasiswa belum ranah-ranah penggalian diri. Terus kemudian saya pikir daripada saya merusak diri, lebih baik saya menggunakan kekuatan emosional saya ini untuk drilling gitu kan. Saya bilang ke teman saya, terasinya masih ada, kita kerjakan. Saya bingung, ini terasi 400 kilo, 1.600 batang, ini dibuang kemana gitu kan, mau dijualin kemana, kalau door to door lama, terasi belum punya merek. Akhirnya saya pikir karena memang terasinya ini enak dan tidak pakai bahan pewarna pengawet, akhirnya saya potong-potong terasinya itu. Saya pergi ke restoran-restoran, sampai ada sebuah restoran penyetan yang sudah levelnya skala nasional mau menerima terasi kita ini. Akhirnya dari produksi yang cuma 800 kilo setahun, akhirnya berkembang jadi permintaan 1,2 ton per tahun. Nah, dari situ akhirnya saya dapat bagi hasil saham 50% tanpa saya keluar modal. Nah, jadi saya di situ belajar bahwa bisnis itu tidak harus selalu pakai modal. Jadi bisnis itu ada banyak cara untuk bisa tanpa modal. Artinya Anda tidak terfokus pada produksinya, tapi bagaimana how to sell. Iya, betul, itu yang saya. Wah, keren. Lalu di depan waktu galau tadi, kira-kira kenapa bisa galau? Ya, waktu itu percintaan anak muda lah, yang ngejar cewek itu gak dapet ya, gitulah. Gara-gara pernah di sekolah. Iya gitu lah. Tapi sekarang kan sudah punya nyonya tuh? Iya, sudah punya. Dan lebih cantik dari yang dulu tuh? Pastinya. Segala hal. Cantik dalam segala hal. Lah. Iya, betul. Sudah punya baby juga ya? Sudah punya baby juga. Oh, dengerin hari ini? Dengerin juga, tadi sudah saya sampaikan. Boleh disalamin dong? Iya, buat istri saya tercinta, Jenny Cipto, dan anak saya Clarissa. Masih 11 bulan sih. Bapak muda ini ya? Ini papa lagi ada di sini. Ya, kalau mungkin bisa cerita, kita bicara soal anak. Bagaimana kehidupan kecil Anda? Seperti apa ya ceritanya? Jadi begini, saya itu kebetulan anak pertama dan bapak saya adalah setelah karyawan selesai, era karyawan selesai terus buka usaha. Nah, banyak saya bantu orang tua. Jadi saya banyak tinggal itu selama dari usia 4 tahun sampai 13 tahun. Itu saya banyak tinggal di Pasar Belauran. Bantuin orang tua saya buka toko elektronik.
Nah, seperti itu. Jadi saya banyak bantuin orang tua saya lihat papa saya bagaimana menawarkan barang, bagaimana membuat orang itu konsumen itu yakin, percaya, terus bagaimana saya, namanya anak pertama ya, saya bantuin papa saya untuk pulaan barang, bagaimana negosiasi pemilih barang mana yang bisa dijual dan tidak dijual, seperti itu. Nah, itu yang membuat saya banyak melihat. Ya, oke. Jadi apakah memang ada latar belakang pengusaha pada darah Anda? Sebenarnya tidak ya. Jadi karena sebenarnya awalnya papa saya adalah karyawan. Oh gitu. Jadi seperti itu. Nah, Jadi karena Anda terbiasa membantu ini, iya, jadi coba kewirausahaan Anda tumbuh begitu. Iya, jadi saya melihatnya, saya lebih suka bertanya. Jadi kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Itu yang membuat saya selalu seringkali mencari tahu sendiri. Nah, nah, pada waktu SMP itu orang tua saya bangkrut. Nah, di situ saya mau tidak mau harus mulai berjuang untuk yang namanya anak muda ya. Saya butuh pulsa kan itu kan, butuh handphone. Pada waktu itu saya punya handphone itu Ericsson T10. Itu saya tabung sendiri, uangnya beli sendiri. Nah, punya handphone tidak punya pulsa. Jadi saya harus berjuang bagaimana saya itu bisa membuat uang untuk beli pulsa. Contoh, saya itu suka punya saya suka pakai aksesoris. Nah, teman saya suka tanya, aksesoris beli di mana? Oh, titip saya saja gitu kan. Nah, saya belikan di titip saya catat, saya belikan di Pasar Turi dulu ya, saya belikan Pasar Turi, beli selusir gitu kan, harga lebih murah, kita jual. Profit, kalung gitu. Iya, sedikit sekali sering kali banyak. Iya. Iya. Luar biasa. Nah, Anda yang ada di rumah atau yang sekarang lagi dengerin Muda Tapi Luar Biasa malam hari ini, tamu kita Mas Erik Joshua, motivator termuda Indonesia. Karena juga akan ngobrol soal bagaimana serunya jadi motivator di 4 negara. Tadi kita sudah cerita soal masa kecil Anda. Lalu apa yang sebenarnya diajarkan orang tua Anda kepada Anda? Jadi begini, orang tua saya itu mengajarkan kepada saya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kamu harus berjuang untuk itu. Jadi dulu hal yang menarik yang diajarkan oleh orang tua saya adalah gini, kalau kamu bisa mendapatkan nilai 100 untuk ulangan, papa saya akan kasih uang saya 10.000. Namanya anak muda itu ya, masih SMP itu lumayan 10.000 kan zaman itu. Jadi saya harus berjuang bagaimana supaya bisa dapat 100 itu. Nah, itu secara tidak langsung orang tua saya sebenarnya menanamkan sifat untuk tidak sekedar meminta tapi berusaha. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kita mau tinggal minta itu kan kesannya apa ya? Tidak mau belajar. Sebenarnya belajar dan bekerja itu sama, cuma beda di bidangnya aja gitu. Kalau orang anak muda, anak-anak sekolah, usia sekolah adalah bekerjanya adalah belajar. Kalau justru yang seperti itu soft skill yang dibentuk. Iya, betul. Karakter Iya. itu yang terbentuk. Jadi itu yang membuat saya nggak gampang sekedar minta, tapi mulai belajar untuk, saya tuh harus mendapatkan ini, saya harus mampu, Harus berusaha, harus lihat ya. Luar biasa ya orang tua Anda. Anda berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Anda nomor berapa? Anak saya anak nomor pertama. Anak pertama Iya. ya. Wah, bagaimana karir adik-adik Anda? Kebetulan adik saya yang kedua ini agak mungkin karakternya kurang. Karakter beda ya. Iya, beda karakter. Jadi dobraknya mungkin. Iya. Ada anak pertama dan Anda yang harus dibentur-benturkan. Iya, dan orang tua akhirnya Anda dibentuk seperti ini. Iya, jadi waktu itu kan karena saya anak pertama, jadi kemana-mana selalu diajak gitu. Tapi bersyukur Iya, betul. karena ternyata ada hikmah dari itu Iya, semuanya. betul. Baik, kawan, Anda masih di program Muda Tapi Luar Biasa. Saya Eko Setiawan dan juga tamu saya Erik Joshua, motivator termuda Indonesia. Ya, kawan, kita di program Muda Tapi Luar Biasa bersama dengan Mas Erik Joshua, motivator termuda Indonesia. Bagaimana caranya Anda jadi seorang motivator, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi di 4 negara, dan Anda mendapatkan rekor muri. Ceritanya seperti apa itu? Ya, terima kasih Mas Eko. Jadi ceritanya sebenarnya murinya itu sebenarnya bisa didapatkan tahun 2013. Tapi waktu itu saya tidak terpikir bahwa itu akan menghasilkan muri. Nah, kemudian tahun 2015 saya iseng-iseng tanya, ternyata bisa dimurikan, dan memang pertama. Nah, jadi ceritanya adalah tadi saya kembalikan ke waktu saya membantu teman-teman dari Ciputra untuk melatih teman-teman TKI. Jadi waktu itu saya memberikan training ke Kuala Lumpur sama ke Hong Kong. Nah, di Indonesia, Kuala Lumpur, Hong Kong. Nah, kemudian yang keempat itu adalah saya di Australia, di Melbourne. Waktu itu saya membuat sebuah acara yang dinamakan dengan Sparkling Surabaya Tourism Fiesta. Nah, acara yang saya buat itu kan sebuah acara yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa semester 1 di Ciputra, jurusan perhotelan pariwisata, tapi kemudian bisa menghasilkan profit dalam waktu cuma 2 bulan,
bisa menghasilkan profit. Waktu itu tahun 2012 itu masih profitnya sekitar 70 juta tanpa modal. Jadi modalnya cuma printer dan kertas. Nah, kemudian dari situ teman saya bersama dengan teman saya kolaborasi, kita buat sebuah paper, kita presentasikan, kita ajukan itu ke Business Summit di Melbourne. Kemudian kita diminta untuk mempresentasikan apa yang kita kerjakan itu. Nah, itu di situ saya mengisi di salah satu panel itu di Melbourne. Jadi itu jadi negara keempat. Nah, kemudian saya ajukan itu ke Muri. Verifikasinya waktu itu saya dibantu oleh Bapak Tanadi Santoso. Nah, waktu itu saya dibantu oleh Pak Tanadi Santoso untuk memberikan statement bahwa memang saya yang pertama berkarya di 4 negara dan yang termuda seperti itu. Nah, kemudian dari pihak Menteri. Umur berapa tuh? Kalau itu saya dihitungnya 25 tahun. 25 tahun 5 bulan 2 hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu kelas online. Yang Muri yang kedua ini sebenarnya saya itu bisa dapatkan dapat rekor murinya dengan lebih cepat, tapi memang ya Tuhan berkata lain itu kan, dengan melalui sebuah proses. Tapi saya nikmati aja prosesnya ini. Jadi agak dipersulit, harus sesuatu yang halnya misalnya mudah itu, tapi saya tidak menggeser, tidak menyebutkan institusi lah. Saya menyebutkan akhirnya diminta untuk mengajukannya melalui Kementerian Pendidikan oleh Muri. Jadi saya diminta, betul tidak apa yang Anda kerjakan itu adalah yang termuda, yang pertama, kelas online pertama, berbayar pertama di Indonesia. Nah, kemudian saya diminta untuk mempresentasikan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Senayan, Jakarta itu kan. Nah, setelah saya menyampaikan apa yang saya ajarkan tentang TKI, mereka tertarik. Bahkan mereka mengatakan begini, apa yang Anda ajarkan itu unik dan itulah yang dikerjakan oleh negara-negara maju saat ini. Jadi apa yang saya ajarkan sebenarnya begini. Kalau kebanyakan orang berbicara tentang kewirausahaan, maka yang mereka kerjakan adalah bagaimana mereka membuat sebuah produk, bagaimana mereka memasak, bagaimana mereka kalau misalkan mau laundry, bagaimana cara mereka mencuci pakaian, bagaimana mereka memilih deterjen gitu kan. Terus kalau misalkan mereka mau bidang kebersihan, bagaimana mereka melakukan cara cleaning yang baik. Nah, yang saya ajarkan bukan seperti itu. Yang saya ajarkan adalah bagaimana mereka menjual. Karena banyak orang bikin bisnis itu tidak laku, tutup, bangkrut itu karena tidak bisa jual, bukan tidak bisa buat. Contoh katakanlah sebuah restoran. Banyak orang merasa kalau kita bikin usaha, itu yang penting punya modal. Nah, padahal modal bukan soal yang pertama. Katakanlah ada sebuah restoran yang ditutup di daerah Manyar Kertoharjo itu ya, tutup. Saya lihat, wah ini orang ini tutup restoran sebesar ini, lebarnya 15-20 meter kalau nggak salah saya. Itu sekitar 15 meteran lah gitu ya. Jalan raya utama itu kan, kok bisa tutup ya? Pertanyaan saya, sewanya aja kan mahal. Sekitar 300-400 juta per tahun. Minimal sewa 2-3-4 tahun gitu kan. Itu sudah tentu miliaran. Kalau orang bisa keluarin modal miliaran, tentu orangnya bukan orang yang sembarangan gitu kan. Pasti dia mempekerjakan manajer dan mereka pasti mempekerjakan ya, tenaga-tenaga ahli. Nah, masakan pasti bisa karena mereka buka restoran kok. Tapi kenapa kok mereka bisa tutup? Nah itu banyak orang banyak orang menganggap remeh membuat usaha itu adalah sekedar yang penting aku punya modal, aku mau buka apa, terserah aku mau buka apa. Nah mereka melupakan aspek yang lain, bahwa bikin usaha itu tidak boleh sekedar gegabah langsung bikin jebret besar seperti itu. Nah seperti itu. Jadi yang bertumbuh juga. Iya, jadi harus bertumbuh pelan-pelan sebenarnya. Gitu. Nah itu yang saya ajarkan kepada teman-teman TKI juga. Kenapa Anda jangan langsung sekedar punya uang langsung bukan usaha gitu kan, punya uang bikin peternakan bebek gitu, terus kemudian nanti bingung jual telurnya kemana gitu. Iya, luar biasa. Kalau saya pernah juga membaca ya dalam literatur yang mengulas Anda. Saat di wisuda tahun 2010, kalau salah Anda cum laude ya? Iya betul. Dan dapat penghargaan? Iya, dapat penghargaan cum laude dari Ciputra. Oh, gitu. Bagaimana usaha Anda untuk meraih itu? Jadi kalau saya waktu saya gini, saya merasa waktu saat SMP, SMA itu kan kita banyak belajar dengan cara menghafal. Nah, saat saya merasa banyak menghafal itu, setelah itu saya kebanyakan lupa. Dulu saya memang pintar juara 1, terus kemudian ternyata saya pikir-pikir lagi, itu apa ya sebenarnya? Saya lupa gitu ya, karena kita kan kalau mau dapat juara 1 kita harus dapat nilai baik, belajar sistem kebut semalam. Nah, akhirnya saya mulai berubah, cara belajar saya berubah dengan cara menikmati. Jadi menikmati belajar esensinya. Jadi kalau punya sebuah pelajaran, esensinya apa, manfaatnya apa, bagaimana cara mengembangkannya, itu yang pola pikir yang selalu saya tanamkan. Nah akhirnya dari situ saya mulai menikmati. Nah, kebetulan juga di dunia perhotelan ini kan karena waktu itu di bawah ekonomi ya, di bawah manajemen. Nah jadi akhirnya saya merasa menikmati dan
sesuai dengan passion saya di bidang ekonomi gitu ya. Jadi kalau di bidang masak ya saya sudah nilai saya jelek gitu. Kalau saya masak roti, masak apa nilai saya jelek gitu. Saya akui, tapi kalau saya di bidang ekonomi, matematika saya bisa gitu kan. Nah, itu yang saya membuat saya nilai saya akhirnya bisa bagus. Jadi saya merasa perlu belajar di bagaimana menikmati esensinya. Dan dari situlah Anda saat wisuda mendapatkan penghargaan dari Ciputer dan Iya, betul. Nah, pada waktu lucu ini tahun 2011, saya itu diundang sebuah universitas di Banten, Serang Banten. Universitas yang cukup besar. Kemudian di situ saya kan barusan lulus itu 2011 dengan skill entrepreneurship saya yang seadanya itu. Saya ditantang banyak pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaannya salah satu pertanyaan yang paling menarik adalah saya ingat ini. Wartawan yang tanya sama saya. Waktu itu sebenarnya saya dijadwalkan untuk tandem seminar dengan Bob Sadino. Tapi almarhum Bob Sadino waktu itu lagi di Singapura. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Terus kemudian akhirnya saya ditandemkan. Dan saya ditanyain oleh wartawan. Nah, pertanyaannya begini. Pak Bob Sadino itu mengatakan bahwa bisnis itu gelinding aja gitu kan. Tidak usah belajar macam-macam terlalu ribet dan lain sebagainya. Gelinding aja. Bisnis yang penting bisnis itu dikerjakan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Saya ditanya begitu oleh wartawan. Nah, saya sederhana aja, saya berpikir begini. Setiap orang itu bisa berkelahi. Sejak lahir itu tidak perlu diajarkan anak kecil bisa berkelahi, bisa jambak-jambakan, bisa membela dirinya sendiri kan. Tapi ketika kita mempunyai ilmu bela diri, tidak berarti kita tidak bisa kalah. Tapi dengan ilmu bela diri kita mengurangi resiko kalah, kita mengefektifkan pukulan kita, mengurangi resiko kegagalan, dan meningkatkan peluang untuk menang seperti itu. Nah, dengan Anda belajar kewirausahaan, bukan berarti Anda pasti jaminan, saya pasti bisa berwirausaha dengan sukses, tidak. Tapi itu adalah sebuah bantuan untuk Anda tidak melakukan kesalahan yang sama yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi moto saya sederhana sekali. Salah satu moto saya adalah begini. Orang bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi buat saya pengalaman orang lain jauh lebih berharga daripada saya harus menikmati babak belurnya. Kalau saya lihat itu sesuatu hal yang sudah pernah dikerjakan orang lain dan itu gagal, saya tinggal analisa. Gagalnya karena faktor apa? Apa karena faktor waktu yang tidak tepat atau salah strategi? Kalau salah strategi, itu jangan dicoba lagi dengan strategi yang sama, kan konyol gitu ya. Kalau kita melihat dari cara yang lain dengan strategi yang lain, nah siapa tahu bisa berhasil. Nah gitu. Jadi sebenarnya itulah fungsinya belajar. Nah itu yang saya tanamkan kepada teman-teman BMI, teman-teman TKI yang ada yang saya ajarin, yang belajar sama saya. Saya bilang, kalau Anda itu belajarlah dari kesalahan orang lain. Tidak perlu Anda harus babak belur mengalami terus kemudian bangkrut, habis total modalnya, kerja lagi kembali ke luar negeri. Ngapain itu? Nah seperti itu. Waktu Anda jadi motivator 4 negara, Iya. ini yang ada motivasi orang asing kah atau orang Indonesia kah atau siapa? Yang saya motivasi kebetulan teman-teman TKI. Oh, teman-teman Nah, kecuali TKI semuanya. kecuali di Melbourne itu adalah waktu itu saya bicara di depan para pebisnis juga ya, kemudian bagaimana membuat sebuah bisnis tanpa modal bisa menghasilkan uang 70 juta dalam waktu 2 bulan dikerjakan oleh anak-anak mahasiswa seperti itu yang saya sampaikan. Jadi sana para pebisnis termasuk juga orang asing juga ya? Iya, waktu yang di Melbourne itu orang asing seperti itu. Apa respon mereka ketika mendapat seminar Anda? Mereka kaget. Kok bisa gitu. Jadi selama ini kalau kita bicara modal, kita bicara bisnis kan harus punya modal. Tapi mereka bingung juga dengan modal yang seadanya. Dengan modal printer dan kertas kita tuangkan ide kita berbentuk proposal, kita kasihkan ke perusahaan, terus kemudian kita jalankan, nah seperti itu. Dari mana Anda dapat inspirasi seperti itu? Dari IO. Nah, jadi waktu saya usia 17 tahun, waktu saya bikin event organizer, saya handle acara Matahari Department Store, saat itu kan saya tidak punya modal. Betul. Modalnya juga cuma kertas, printer. Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya tuangkan, yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya. Jadi seperti itu. Dan itu sudah berlanjut sampai tahun ini 2016 yang kemarin di Surabaya Notki yang acaranya bersama dengan Surabaya City Guide. Oh, iya. keren. Mantap. Ya, Anda masih bisa untuk bergabung kawan untuk ngobrol langsung bersama dengan Mas Herik ya. 5605 kali, juga bisa lewat SMS di 0855 30 155. Ya, kawan, Anda masih di program Muda Tapi Luar Biasa. Saya Kustiawan dan tamu saya malam hari ini seorang pemuda motivator termuda Indonesia, Erik Joshua, yang ada di program Muda Tapi Luar Biasa. Anda seorang motivator, pasti juga punya kisah-kisah inspiratif atau cerita motivasi. Mungkin Boleh, Pak. ada nggak kira-kira yang bisa menginspirasi teman-teman muda supaya punya semangat dan punya penggalian potensi diri seperti Anda? Iya, baik Mas Eko. Jadi begini teman-teman Surabaya, saya punya sebuah cerita. Apa sih itu entrepreneurship dan apa itu fungsinya ya entrepreneurship? Jadi seperti ini ada sebuah cerita, bukan kisah nyata ya.
Satu kali ada seorang pengusaha di Jakarta yang membutuhkan seorang direktur marketing. Nah, sebagai seorang pengusaha yang besar dan perusahaan besar, dia sangat sibuk ya, dia bikin lowongan. Dia bikin lowongan, dicari direktur marketing untuk perusahaan dia dengan gaji 20 juta per bulan, belum fasilitas mobil pribadi, apartemen pribadi, nah itu dipinjamkan semua gitu ya. Nah, kemudian dia pasang iklan lowongan. Suatu kali setelah dia pasang iklan lowongan, begitu banyak lamaran yang masuk. Ada 3 karung lamaran. Nah, dia tidak sempat membaca semuanya. Dia panggil sekretarisnya begini, tolong saya disiapkan sebuah hall atau multifunction room untuk para pelamar kerja ini. Kumpulkan mereka semua dan kita akan cari direktur marketing. Nah, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian si pengusaha ini bertanya, siapakah di antara kalian yang sudah siap untuk jadi direktur marketing? Semua angkat tangan. Nah, kemudian dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan sebuah interview. Jadi akhirnya dia berkata begini, oke, Anda calon direktur marketing, saya beri tantangan, siapa yang paling banyak menjual sisir dalam waktu 1 minggu, dialah yang akan menjadi direktur marketing. Siapa di sini yang tidak menggunakan sisir ya? Semua orang menggunakan sisir. Jadi semua orang mengatakan, itu tantangan yang sangat mudah. Tetapi direktur ini, pengusaha ini mengatakan lagi, tetapi menjual sisirnya harus dipelihara. Nah, orang-orang mulai bergumam. Waduh, sedikit orang mulai ketawa-ketawa gitu. Ini pengusahanya ini gila gitu kan. Bagaimana mungkin menjual sisir di antara para biksu yang tidak berambut? Nah, ini adalah sebuah misi yang tidak mungkin ya, misi impossible gitu ya. Kemudian akhirnya sampai pada 3 orang yang berani terima tantangan. Dia berkata, bos saya siap untuk menerima tantangan. Oke. Kemudian 1 minggu berjalan. Nah, orang pertama datang. Bos saya memberikan laporan. Si pengusaha berkata dalam hati, mungkin orang ini sudah gagal lah. Ternyata orang ini bisa mengatakan, bos saya sudah berhasil menjual 1 sisir. Wah, hebat. Gimana caranya kamu bisa menjual sebuah sisir? Nah, si bos ini mulai tertarik. Dia berkata, si orang ini berkata, saya mulai bos itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya stres bos. Nah, akhirnya tiba-tiba bos saya melihat ada seorang biksu garuk-garuk kepala. Nah, saya bilang sama si biksu ini, biksu stop, jangan Anda garuk-garuk kepala pakai kuku. Sebenarnya, kenapa? Apa yang salah dengan kuku saya? Nanti bisa iritasi. Lalu gimana cara menjualnya? Bagaimana cara menggaruknya? Garuklah dengan sisir. Oke, saya beli 1. Wah, si bos ini mulai berkata, wah kamu hebat. Jadi orang pertama ini berhasil menjual sisir karena dia melihat peluang. Nah, kemudian orang kedua datang. Bos, saya bisa menjual sisir. Oke, kamu bisa jual berapa sih? Saya bisa jual 10 sisir, bos. Wah, menarik. Kenapa kamu bisa jual 10 sisir? Gimana ceritanya? Saya tunggu ini, bos. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bos saya tegang. Gimana caranya? Akhirnya saya mulai memberanikan diri ngomong kepada kepala biksu. Kepala biksu, tidak baik kalau umat itu datang menghadap Sang Buddha, itu dalam kondisi rambut itu berantakan. Lalu kepala biksu bertanya, apa yang kamu bisa sarankan kepada kami? Kepala biksu harus beli sisir, taruh di depan vihara. Jadi orang mau datang itu sisiran dulu. Oke, menarik, kita beli 10. Nah, dari melihat peluang, orang ini mulai menciptakan peluang. Jadi mulai dari melihat peluang ini mulai menciptakan sebuah peluang berdasarkan kesempatan yang terlihat. Gitu ya. Nah, pada orang ketiga ini datang. Bos, saya mau menjual sisir. Bos, saya sudah berhasil menjual sisir. Saya sudah berhasil menjual 100 sisir. Wah, gimana caranya kamu bisa jual 1 sisir? Nah, itu saya tungguin, bos. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bos. Hari terakhir saya memberanikan diri berkata kepada kepala biksu. Kepala biksu, saya tidak baik kalau umat datang kepada Sang Buddha dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong. Lalu apa yang bisa kamu sarankan kepada kami? Kepala biksu harus beli sisir sebagai souvenir, sablon. Biar nama viharanya di sablon. Kenapa sisir? Karena sisir itu akan mengajarkan kepada umat untuk bagaimana hidup itu selalu rapi dan tertib. Oke, menarik. Kita beli 100 sisir. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa produk yang sama dijual pada target yang sama, hasilnya bisa berbeda? Itulah entrepreneurship. Jadi seperti itu. Kreativitasnya. Iya, penambah kreativitas. Dari yang tidak kelihatan peluangnya, nanti kan ada peluang. Nah, ini tidak ada peluang sama sekali. Dia bisa create peluang yang baru seperti itu. Ya, luar biasa. Tadi ada yang mau di... Iya. Nah, ini buat teman-teman yang jadi bernasib sebagai seorang staf atau karyawan. Nah, ini saya punya sebuah guyonan. Jangan terlalu diambil hati, tapi sebagai sebuah inspirasi untuk melanjut semangat Anda. Saya bacakan aja. Ini adalah nasib karyawan sejati. Nasib karyawan sejati. Kerja berat sudah pasti,
salah sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati, tidak loyal dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, nanya naik gaji ditandai, nggak hati-hati kena sanksi. Jadi itu harus cepat-cepatlah berubah untuk jadi seorang pengusaha. Ya, artinya pandai-pandai untuk melihat peluang. Betul. Kalau tadi sudah menginspirasi, sekarang saya tes Mas Erik ini Ya, untuk menjawab 15 pertanyaan saya di program Tes 100. Sudah siap? Oke. Kita mulai. Tes 100. Ya, Mas Erik, aturannya Anda punya waktu 100 detik jawab 15 pertanyaan dari saya secepat mungkin. Kalau nggak bisa cepat bilang pas. Kalau ada waktu nanti pertanyaannya masih belum terjawab, akan saya ulang pertanyaannya. Oke? Kalau gitu kita mulai dari sekarang. Siapa keponakan Paman Gober? Pas. Tikus apa yang kakinya 2? Mickey Mouse. Kalau bebek yang kakinya 2? Itu ada. Siapa pemeran Tony Stark di film The Avengers? Robert Downey. Huruf apa sebelum S yang ada di keyboard QWERTY? Pas. Siapa pelatih timnas Indonesia senior sekarang? Alfred Riedel. Siapa pemain bola Argentina yang dijuluki The Next Maradona? Lionel Messi. Berapakah Celsius titik didih air? 100 derajat Celcius. Semua angka yang dikali 0 maka hasilnya? 0. Berapa kilo ke 1 ton? 1000 kilo. Puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa? Semeru. Kalau gunung tertinggi di Indonesia? Jaya Wijaya. Proses memasak makanan pada daun disebut? Pas. Nama lain telur mata sapi? Telur ceplok. Kepanjangan dari WITA? Waktu Indonesia Tengah. Siapa keponakan Paman Gober? Donald Duck. Huruf apa sebelum huruf S yang ada di keyboard QWERTY? Sebelum huruf S. Pas. Nah. Proses memasak makanan pada daun disebut? Ya, ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab ya. Jadi huruf apa sebelum huruf S yang ada di keyboard QWERTY itu adalah A, ya. Kalau proses memasak makanan pada daun disebut fotosintesis. Oh, proses memasak. Ya. Ya, jadi ada dua pertanyaan tadi yang meleset. Kalau bebek yang kakinya 2 Semua itu bebek. semua bebek. Salah. Donald Duck. Terus juga kalau gunung tertinggi di Indonesia itu Rinjani. Oh, Rinjani. Jadi artinya ada 15 pertanyaan yang tidak terjawab 2, yang salah 2, berarti Anda bisa menjawab 11 pertanyaan. Berarti Anda termasuk muda tapi luar biasa. Oke Mas, yang terakhir singkat, apa target Anda selanjutnya? Target saya adalah sebenarnya jika tidak ada halang rintang, saya bisa mendapatkan tahun 2017 Guinness World Record. Ya, amin. Saya doakan dan nanti kita dikabari ya. Kalau sudah dapat ya. Ini kebetulan lagi pengurusan dari wali kota, jadi sudah ngajukan ini sudah ber1 bulan. Mungkin kalau Bu Risma dengar, Bu Risma saya adalah orang yang mengirimkan surat untuk rekomendasi dari wali kota. Semoga didengar, semoga didengar. Iya. Baik, terima kasih. Sukses terus untuk karirnya Mas Erik. Salam juga buat keluarga ya. Sama-sama ya. Baik, kawan, demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Erik Joshua, seorang motivator termuda yang berhasil mendapatkan rekor muri. Semoga juga bisa menginspirasi Anda sebagai muda tapi luar biasa. Saya Eko Setiawan, nanti ketemu lagi di program Muda Tapi Luar Biasa.